Yosopat Sudarso atau akrab dikenal Yos Sudarso lahir di Salatiga tanggal 24 November 1925 dan bergabung dengan BKR Laut Semarang pada masa Perang Kemerdekaan. Pada masa pembangunan ALRI, Yos Sudarso dikenal sebagai perwira yang cakap. Dia dikenal sebagai pencipta Trisila TNI Angkatan Laut dan pencetus gagasan pembentukan Korps Wanita Angkatan Laut atau KOAL. Saat Komando Pembebasan Trikora dikumandangkan, Yos Sudarso yang telah menyandang pangkat Komodor menjabat sebagai Deputi 1 Kasal. Masalah pengembalian Irian Barat ke pangkuan NKRI tidak kunjung usai. Alih-alih mengupayakan perundingan yang berkelanjutan seperti yang disepakati dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, pihak Belanda malah membentuk pemerintahan provinsi, memperkuat militer, dan mempersiapkan kemerdekaan atas wilayah itu dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Usulan Belanda untuk menyelesaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional ditolak oleh pemerintah Indonesia dengan dasar wilayah NKRI adalah bekas jajahan wilayah Hindia Belanda sesuai Konferensi Internasional Pembentukan Negara-Negara Merdeka pasca Perang Dunia Kedua. Kesabaran pemerintah Indonesia sudah habis. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat atau Trikora untuk merebut Irian Barat dengan cara konfrontasi. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Komando Operasi Tertinggi atau KOTI yang dipimpin Presiden kemudian membentuk Komando Mandala pada tanggal 2 Januari 1962 dan menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala. Perintah menggelar operasi infiltrasi lewat laut ke bumi Papua datang di awal Komando Mandala mengkonsolidasikan kekuatan tempurnya. Angkatan Laut belum siap, tetapi berani beroperasi. Itulah jawaban Komodor Yos Sudarso saat ditanya oleh Presiden Soekarno, sang pemimpin besar revolusi. Pada rapat Komando Tertinggi atau KOTI Pembebasan Irian Barat di Istana Negara yang dilaksanakan awal Januari 1962, Menteri, Kepala Staf Angkatan Laut atau Menkasal Laksamana R.E. Marta Dinata menerima perintah dari Presiden Republik Indonesia Soekarno untuk mendaratkan satu kompi pasukan Angkatan Darat yang terdiri dari putra-putra daerah asal Irian Barat. Infiltrasi akan dilaksanakan pada 15 Januari 1962 pukul 24.00 dengan sasaran pantai arah selatan Kaimana di sekitar Flag Hook. Usai rapat di istana, Menkasal langsung menggelar rapat dengan staf operasi MBAL. Dalam rapat darurat tersebut, Letkol Laut Pelot Sudomo, Kepala Direktorat Operasi dan Latihan MBAL, diperintahkan untuk menyusun suatu gugus tugas operasi infiltrasi yang terdiri dari 4 kapal cepat torpedo atau KCT atau motor torpedo boat atau MTB. Gugus tugas tersebut harus mampu berlayar sejauh 2000 mil laut dari pangkalannya di Tanjung Priuk, Jakarta, menuju Pantai Merah di Irian Barat. 4 MTB yang akan ditugaskan dalam operasi infiltrasi tersebut adalah RI Harimau 607 dengan Komandan Mayor Laut Pelaut Samuel Muda, RI Macan Tutul 602 dengan Komandan Kapten Laut Pelaut Wiratno, RI Macan Kumbang 606 dengan Komandan Letnan Laut Pelaut Sido Paromo, dan RI Singa 608 yang dikomandani Letnan Laut Pelaut Sugarjito. Sebagai Komandan Skuadron adalah Mayor Laut Pelaut Samuel Muda, dan RI Harimau 607 menjadi kapal pimpinan. Kapal-kapal pendukung lainnya adalah RI Patimura 252, RI Rakata 922, dan RI Multatuli 561. Selain itu, juga ditetapkan 3 titik kumpul atau rendezvous untuk proses bekal ulang. Demi menjaga kerahasiaan, seluruh proses bekal ulang dilakukan di laut dan seluruh kapal MTB sejauh mungkin menghindar pertemuan dengan kapal-kapal niaga. Pasukan Angkatan Darat yang akan didaratkan di Irian Barat berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta
dengan 2 pesawat angkut milik AURI jenis Hercules. 1 Hercules membawa pasukan dan 1 Hercules lainnya membawa Komodor Yosudarso beserta pimpinan TNI Angkatan Darat. Namun dalam perjalanan, RI Singa kehabisan bahan bakar dan terapung-apung di perairan kira-kira 100 mil arah barat laut dari Tanjung Wedan ke Pulauan K, sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan ke RV-3. Saat yang sama, pasukan gerilya Angkatan Darat yang berjumlah 100 orang dibagi menjadi 3 peleton, dan masing-masing peleton ditempatkan di 1 MTB beserta perlengkapan tempurnya, termasuk perahu-perahu karet. Komodor Yosudarso bersama ajudannya, Letnan Laut Pelaut F.X. Suprapto dan perwira intelijen Kapten Laut Pelaut Mehmet Sastra Diwirya ditempatkan di RI Macan Tutul. Lalu Kolonel Sudomo bersama Kolonel Mursid dan Mayor Rujito ditempatkan di RI Harimau. Meskipun STC-9 bergerak dengan penuh kerahasiaan, namun pesawat patroli Belanda jenis Neptune telah mendeteksi pergerakan STC-9 pada jarak 60 mil laut dari Flag Hook sejak pukul 20:25. Pesawat Belanda tersebut kemudian mengirim sinyal tanda bahaya kepada ketiga kapal perangnya yang berpatroli di sekitar Irian Barat, yaitu HRMS Everston, HRMS Kortenaer, dan HRMS Utrecht. Kehadiran unsur-unsur Belanda tersebut tertangkap radar KRI Macan Kumbang pada layar radarnya di baringan 300. Menyadari kehadiran kapal-kapal musuh, STC-9 kemudian menghidupkan radarnya sehingga seluruh kapal dapat mengetahui posisi musuh. Setelah memastikan bahwa kapal-kapal MTB AURI akan merapat ke pantai Irian Barat, pesawat Neptune Belanda mulai menembakkan flare atau peluru suar pada pukul 21:45, sehingga keadaan sekitar menjadi terang benderang dan terjadi pertempuran. Di tengah situasi genting, secara mengejutkan RI Macan Tutul justru dengan kecepatan penuh melaju di kanan RI Macan Kumbang yang mengarah langsung ke posisi HRMS Everston. Mengira RI Macan Tutul akan melancarkan serangan torpedo, HRMS Everston mulai menembakkan meriam secara terarah ke RI Macan Tutul. Tembakan ke RI Macan Tutul juga dilakukan oleh HRMS Kortenaer. Pada pukul 22:08, Komodor Yosudarso melalui radio teleponnya menyerukan komando, "Kobarkan semangat pertempuran. Macan Tutul tenggelam secara gentleman and brave." Manuver pengorbanan RI Macan Tutul membuahkan hasil. Konsentrasi tembakan musuh tidak lagi terpecah ke 3 sasaran. Tembakan dari HRMS Everston mengenai buritan RI Macan Tutul dan terjadi kebakaran. Tembakan kedua, HRMS Everston mengenai bagian tengah RI Macan Tutul sehingga terjadi ledakan. Di situasi ini, para ABK dan penumpang RI Macan Tutul mulai berlompatan ke laut. Pada tembakan ketiga, HRMS Everston tepat mengenai anjungan RI Macan Tutul yang mengakibatkan ledakan hebat. Akibatnya RI Macan Tutul mulai berhenti bergerak hingga akhirnya tenggelam. Walaupun tanggal 15 Januari merupakan hari terjadinya peristiwa pertempuran Laut Aru, namun jiwa dan semangat yang terkandung di dalamnya mewakili seluruh pertempuran laut lainnya yang pernah dilakukan oleh para pahlawan samudra di bumi Nusantara. Kapten Markadi dengan perahu Cadik tak gentar melawan patroli Belanda di Selat Bali, mencegah penjajah berkuasa kembali. Letnan Samadikun menantang korvet destroyer berada di Teluk Cirebon demi mempertahankan kedaulatan negara yang telah merdeka. Kapten Haryanto di atas perahu layar bertempur dan gugur menghadapi 2 kapal patroli Belanda Pulau Sapudi. Mayor John Lee, Siantu Laut Selat Malaka, menggunakan kapal cepat di Outlaw, menantang maut mengambil resiko terbunuh patroli Belanda demi mengisi kas negara dan mendapatkan senjata. Kapten Ciptadi, Kapten Wiratno, Kapten Mehmet Sastra Wirya menjadi martir kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sersan Kakao Usman dan Kopral Kakao Harun tersenyum bahagia meski gugur di tiang gantungan di Singapura, menjadi suhada untuk negara, serta prajurit KRI Nanggala
tabah dalam patroli selamanya, gugur saat menjalankan tugas negara, dan masih banyak lagi yang lainnya yang tercatat maupun tidak tercatat. Mereka semua memberikan teladan dan mengajarkan makna dari sifat kepahlawanan. Mereka yang tidak pernah takut karena membela kebenaran, yang berani menderita untuk cita-cita mulia, yang rela berkorban jiwa raga demi bangsa dan negara, yang pantang menyerah karena keyakinan kepada Sang Pencipta. Berbicara tentang seorang pejuang, tentu yang ada dalam benak kita adalah seseorang yang memiliki mental yang kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupannya. Seorang pejuang memiliki sifat yang pantang menyerah dalam mencapai tujuan hidupnya, yang mana ia akan berusaha dengan sekuat tenaga dan segala kemampuan yang ia miliki untuk menggapai hal tersebut. Seorang pejuang tentu lahir bukan dari hal yang mudah. Selain mental yang diuji, kekuatan untuk bertahan dalam kondisi yang menyakitkan sekalipun, ia harus tetap berdiri. Ketika perjuangan yang ia lakukan belum mencapai hasil yang maksimal, tentu bagi sebagian orang akan membuat dirinya merasa kecewa dan berhenti memperjuangkannya. Namun, tidak bagi seseorang yang memiliki mental pejuang. Ia akan menjadikan suatu kegagalan sebagai batu loncatan untuk mencapai hal yang lebih tinggi lagi. Baginya kegagalan adalah hal biasa yang harus dilewati, karena dalam kehidupan ini, ketika berjalan mulus saja tanpa adanya proses, mungkin akan terasa biasa-biasa saja. Dengan melewati berbagai masalah, sehingga merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seorang pejuang tentu harus melewati proses yang panjang. Ketika ia dilatih, terbentur, terjatuh, hingga dikucilkan, dan ketika tantangan tersebut berhasil ia lewati, tentunya ia akan menjadi seseorang yang memiliki nilai yang tinggi. Di sini, di Akademi Angkatan Laut, para pemuda-pemudi terbaik bangsa ditempa untuk menjadi seorang yang tangguh, melewati berbagai terpaan ombak yang membuat kita berdiri tegak dan memiliki mental pejuang. Jangan sesekali mengucapkan selamat tinggal bila kamu masih mau mencoba. Jangan sesekali menyerah jika kamu masih merasa sanggup. Teruskan perjuangan para pahlawan dalam menjaga NKRI.